ini kewajiban ilmu yang wajib dengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab Qom. Itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab Qom itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat. Ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya. Itu tetap secara lughat dikatakan wa yastatiu ayyabniyadar. Dia mampu membangun rumahnya. Padahal nyekel cetok ya ora iso, macul ya ora iso, nata boto ya ora iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakoni ini mustati, apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustati, ini jenisnya juga mustati. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsihi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min fas'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi ya Rasulullah, saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat itu kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasulullah? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar dulu. Masyhur sebagian riwayat ada kalimat fatin wa haqqul qadha, orang enggak haji itu mendapat utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniyadar. Tetap secara lughat dikatakan dia mampu bikin rumah. Padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Dibang gagah kok sampai itu kiri orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya pemburuh ya, murid matina ya cukup. Mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lughat pasti dikatakan mustati. Nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut lupa. Jadi dulu itu saya fotokopi banyak sekali. Nata saja di mana. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab Qom tadi. Ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara lughat orang ini berstatus apa? Mustati. Dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustati itu tidak harus binafsi, tapi apa bisa dulu bisa karena melibatkan orang lain. Kalau wajah itu. Anak usani te warna sing kaping pindho. Artinya model kedua dari status mustati ya. Model kedua dari status apa? Mustati. Iku istito'atu tahsini. Iku kemampuan ngasilno haji diwehi kan liyane wong. Paman mongko sapane wong mati sapa wong. Wa fi bimati lan iku wajib ing atase tanggungan haji. Wajib mongko wajib apa oleh janji ngajeno anu saneman mikir kaji saling dirikan. Itu masuk normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama tuh kaya oleh jen sauri minyak saling dirikan atau diulu utang-utang itu. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau dalam bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam Quran langsung menulis wal ma'dub al ajiz adil haji binafsi. Wal ma'dub bulan wong sing lumpuh al ajiz kang apes adil haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng perang faktor tua atau ini itu yang dikibar, misalnya stroke, tidak tua tapi stroke. Yang depan tak stres banget. Waktu dia rani mustati stres, dia rani ramu mustati. Kadang stres itu nak rawong ayu, roh gue jadi ini. Ah, zaman itu stres tenang, gue raja itu. Ah, ini wajah dalam menuju isopowong ujrotan yang waktu ujrotan yang ngopai wong. Ya uju kang ngajar sopeman anu saking makhluk itu ujrotil misli ini wajah ada ujrotan atau mau wajah orang haji iman lagi mau haji terus ini hal-hal yang nopo secara pulau minta terus
Makanya kalau dalam fikih-fikih detail ya, fikih-fikih detail kayak ya pokoknya fikih-fikih detail. Perasaan kula takor kalian pangeran. Balik-balik perasaan kula takor pangeran. Misalnya ada pertarungan politik. Kita risau kalau pemimpin kita fasik. Terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan kula itu urun wajib. Karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustatir. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ya. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya berdua ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin. Col tangan secara hubungan dengan Allah juga gak mungkin. Nah kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urun semampu kita supaya nanti takoi pangeran. Kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang itu orang rasanya jadi wali, jadi orang soleh, itu tertewas. Orang nuntut uang liya kon nyelesaikno kowe dhewe memberi. Nah, ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu konyangon. Kalau bangun sudah nggak punya uang jadi dipaksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke wong desa-desa sing jek medhit, maksudnya medhit itu biaya kok kaji ku rumah iki gelem ngenteni nak mati lagi tegale judul. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK. Wong ra niat kaji kok dipaksa kaji terus untuk didorong-dorong kaji. Saya dulu SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti biqalbin, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Kowe rido nak Ka'bah sepi itu bangun nadanya meliti. Kowe rido nak Ka'bah sepi. Ka'bah itu rasa sepi lagi, tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasa sepi nak kowe aku sukses. Dadekno ono gerakan seneng haji sampai seperti itu. Sama kita bisa mengkiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban dan ya Pak. Terus enaknya terlibat itu rakulino nuntut wong liya. Pas sekali-kali wong roh rasane pinter roh maha tali, ben roh rasane enak. Pinter wong kang elek. Aja delok kok aduk. Oh juga mondok suni basal lho. Kowe ora rasane pinter no. Wis nganggo jas ora mesti pinter. Apa meneh sing raja jasan. Ya kadang lebih pinter, sing raja jasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampai jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia kayak gitu. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak dia yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gini, ben kiai rabu maulu, dia ini wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau ben roh wajah Indonesia. Kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya Indonesia damai gitu, tapi nanti macam majalah kriminal. Ono bojo kami guru wis ketemu mungkar nakir. Jebule diketok sing itu. Ono sing alat kelam ini hilang diketok sing itu. Mantel selingkuh. Engko sing wedok ngerti-ngerti di semen ya. Gara-gara macam-macam cor. Baca majalah gitu kan apa ya? Kita mau luhur sebagai bangsa kan malu karena ini PR. Jadi
Jadi mau jurnal Mahat Ali terus aku ngerti jauh-jauh sama kitab itu seneng ya ini loh wajah murid. Gue disewa jadi pelatih itu hasilnya ini, enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, satarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga gak perlu bakas goblok bujang-bujang untuk mansatarul musliman, satarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun di banyak hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab Qum. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Fas'am tadi. Ada perempuan dari Fas'am menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi 'alal ibad adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yasbuta 'ala rafilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Bahasanya itu repot. Kata Nabi, ditanya sama perempuan tadi, apa tujuan gua apa saya perlu mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita. Makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi wong sing ora mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi, kalau dia masih sadar itu urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya, dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yowes tabunganku sing 30 juta untuk haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati. Ya saya ulang lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu, baru dirkah di. Tapi ini kan kesalian warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali, karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu, waris ngajak nodekne itu mau ngenakno awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya, bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji. Sampai mati kan statusnya itu tetap ono. Orang tadi statusnya kan orang tahu kaji nanti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah. Warisnya soleh, orang kepingin kelolot dan warisan, maka bapak itu tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses, nanti statusnya dia ikut niat. Ya cung dol cung. Sebagian mobil kudol, sebagian tegal kudol. Ben aku, dunia aku ono sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji, aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak toa, nggak sa'i, nggak wukuf dia. Nah ini penting Dawi bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Iseng, misalnya Mekah ramai Vatikan iseng. Terus sing rono, sing haji mau TKI TKW. Menurut keren guys. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita dan pantas Mahat Ali begitu dari sini itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang. Saya ketika bikin gerakan kaji makdum, orang sepuh tadi yang bantah saya. Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane toa, roh rasane sa'i, roh rasane buku. Itu lo buatan mampu. Dia tak jawab tadi. Nah, kalau jenengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan? Dia seneng, ya sudah. Jenengan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng. Nah, padahal yang seperti ini itu jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata wali warisnya nunggu mati. Kadang niatnya elek, luwih murah. Lho kalau nanti kerumuh, ben mati itu luwih murah. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat, apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutuskan.
Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu ba'dal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang mastur, takbir-takbir tertera secara jelas ya. Di Muhadzab ada, di Qulubi ada, di ada. Itu jelas ada hadis sahih tentang haji makbul. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati'u ayya biniyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh, kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue diguyu pangeran, diguyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova, naik tidak kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus ganya karena dia lumpuh, Mbak Arani nggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah nggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innova-nya, dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati wa yastati wa ayya biniyadar. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis Imro'atan al-Khusam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa ayyabniyadar, dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji, karena orang sepakat seperti itu ya berstatus mampu. Lah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Roro kasaran kok penak kowe, apalagi nak sing nak IP wong lete. Sita itu kaji dhewe. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kowe sing kaji aku sing bayari kan gitu. Nah itu ibu itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardu kifayah. Saya masih ingat betul tahun 87 ke 90-an. Orang belum marah haji seperti itu. Kalau ada orang-orang kaya yang masih sahih lah, masih bakhil, masih tiga, itu disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa ku Emanatul Tegali sawah itu, aku sing nalangi. Sama tak cerita ini cerita ya. Mbah Zubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang banyak. Iku ora utang koyo kowe buku rokok, buku beras. Utang ramu itu wong rata. Itu ndak kan. Dulu itu kata Mbah Mun, mergo Mbah Zubair itu saking kepingine wong desa iku sadar nopo haji. Jadi bang bermuni Pak Ber, bilang Pak Ber aku rong di duit, tahu tahu. Jadi beberapa orang ditasjek sama Mbah Zubair, diwanekno cara Jawa. Enggak tahu tahu. Akhirnya Mbah Zubair sendiri kan ada orang kaya raya utang wong. Nah di antara yang bantu beliau itu Lala pernah Pak D sama saya, keluarga dekat sama. Misalnya ibu saya, jadi Pak D misalnya. Jadi akhirnya ya utang itu dibayar bangun, yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan, makanya kalau putra-putranya bangun miyasar sebegitu mudah beliau ngaji di Mekah, apa mudah ke Mekah. Itu barokahnya tirakatnya Mbah Zubair sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid Haram. Lah nek ora tak critane ngene, pancen bangun saiki suke ya gampang lho wis goblok. Semarai ramal. Mulane takok ahlinya.
Aku yakin ke gue rata terang utak mesti ngomong. Ya bangun kayak gede mesti wae gampang apa? Haji. Utak pun kemarin. Islam nona ya. Dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir terus nanti orang kudu kono. Mas saya ngaji ra khatam yo. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimakna ya ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam. Kadang menjadi Islam swasta jadi negeri, Pak. Jadi kalau Islam ini swasta amatir. Itu dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ya gaya-gaya kan tok Bapak. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis. Ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene ngaji. Kita ayo iman bareng-bareng. Nah, itu yang dimaksud Nabi al-iman bid'un wasituna bid'ah. Terus ini ala la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anitor. Jadi dulu sahabat bilang, misalnya ro'an ya, kan iman itu ada 60 berapa. Bid'un itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi ala la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat wa adnaha imatatul adza anitor. Yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau ro'an ya sahabat dulu kalau ro'an mau bersih ayo iman jong iman gitu. Jadi misalnya sampai rabi ro'an ayo iman. Itu dulu nggak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu, lah bangunin kafir tapi oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya, bahasa-bahasa di hadis itu sekarang hilang. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo Rene do iman sebentar. Maksudnya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak tahu krungu kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang enggak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu udah harus kosong batinnya kafir, udah harus kan. Paham ya? Yang mana generang itu amin tapi jahalah Muhammad itu kali amin tapi kalau kan kali bahasa itu semua mau tenang. Oh boy, mantel maksudnya. Mulang mari mantel. Mulang mesti kepen murid Pak. Orang apa-apa, mulanya jadi kiai agak hati gede, raiso. Itu hati gede, hati itu para pangeran. Nilangi apa? Ya? Nilangi mangkel. Aku harus kaku hati, iki sepili matikan ini. Paling. Jadi ngilingi imamin, ngilingi apa? Imam. Mergo kula ya ra siap misalnya ketemu Kanjeng Nabi terus kowe tahu mulang umatku, boten ora wani. Semangkelas tetep ulang-ulang. Tapi kira dimangkel. Mesti Nabi lho untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya sebenarnya ngomongnya mangkel loh. Sing diulang gitu maksudnya kan. Dan itu sah, mangkel mulang sah. Jadi mulang ora kudu legowo boten. Lho saiki samu Quran nek iso aku lho dul. Sampai tak terang, disini sahabat, batan-batan dekat Nabi itu ya fair. Ya jajal sampai kepengen mulang muridnya paham. Karena paham kalau ben didik bojo ora ben harmoni atau ben ora judes cerewet. Ketika cerewet mantel kan. Wong itu padha rabi kepen dicukupi. Ketika sing lanang iso cukupi mantel. Mantel mesti mantel. Iku nak sampean wong Quran iku maklumi pangeran maklumi. Gak oleh misalnya kalau pulang mulang, aku mulang nih bahasa lu semeneng, gak iso, mangkel ngomong mangkel lah. Di pulau mangkel kan? Nah itu orang ceritanya. Jadi sahabat itu Allah itu fair itu ya fair. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang. Itu ya dia perang maksud perang melawan kafir harbi, orang perang melawan kafir sing harbi. Ya Quran itu kayak kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi sahabat tak kok iya. Perang ke seneng to, ya ora seneng, gak kok mangkel. Perintah pangeran. Tapi mangkel ya ora seneng. Nah kiai kan gak sok suci itu di. Aku mulang masuk sendiri. Ayo gaya Pak.
Nek takok, Gus jenengan mulang kula seneng ta ora? Mangkel. Jelas apa? Tapi tak lakoni wong perintahe apa? Wong kowe mati Kanjeng Nabi. Cara kowe mati Firaun tak ulang. Sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran, makanya nek khuffatil jannah bil makare. Surga itu dikepung ke barang sing ora nyeneng. Dadi cara ulama dhisik kok takoki, "Mbah amin tahajud terus, bunyi-bunyi melek, enak, ora enak." Mangkel banak tangi itu. Ya mangkel jenenge tangi itu ora mangkel kon salat. Lah kok lakoni kepengin suwarga. Tetap statusnya bil makari khuffatil jannah. Jadi kalau kowe mulang kowe kok seneng niku mari swarga. Mergo ora seneng kok tetep mulang. Wong ora paham kok tetep mulang. Wah iku hebat swarga, yakin. Khuffatil jannah. Napa? Bil makari lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng ya ngomong rasa seneng. Paling masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang kok pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang isi. Nah kendaraan gentenan sih wajar pedang itu. Gentenan aku dibacok sisinya pedang. Jadi paling parah perang Badar. Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi yo relax. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling enggak masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing. Itu Nabi enggak boleh. Saat itu juga harus berangkat. Macam agak unik perang Badar. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok kabeh. Yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Lho kok melok jare perang masuk akal. Loh, soal derek kita ada ridho dengan perang sendiri, kalau tetap derek. Lalu apa? Kita mati. Jadi ketapa kancane itu apa nih? Siapa mati? Nih di Badar. Karena nggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana? Apa mati? Di mana? Di Badar kan? Karena yakin kalah, mau perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoi, lah jari Jawa kan, lah kok berangkat? Ya kalau kan seneng jenengan. Tapi orang senang perang, lah orang senang nggak perang kok nggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Redaksikan Quran di lakarihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin meh perang ya ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ora trimo karihun, lakarihun sangat gak seneng. Kenapa kok? Aku mulang negara seneng tara ora aja. Jelas. Lah kok lakon iku? Ya mergo delok ketuaan, no? Delok imam, no? Justru ora seneng iku ganjar. Karena kadang ustaz mubalik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah, itu rapat itu ganjaran. Gak mati akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Terus yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Dadi kemudian Nabi ketakoki kancane ning dia mati. Ning ndi ning Badar. Lah kok ngerti nabi mati. Lah perang raga apa ya? Lah kok tetap berangkat derek Kanjeng Nabi. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal ke uang kan dari cocok, itu nafsu gitu. Jadi itu justru itu menunjukkan betapa sahabat itu afdalul qurun. Generasi orang cocok we loyal. Ya ora cocok, perang gak masuk akal lu nuruti akal ora cocok, tapi tetap